Nama saya Muhammad Al-Rashid dari Anuasa 7, Inkuana. Hai, namaku Raina Syafira Sahdina, aku dari Anausa 7, Inkuana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melka Klalitania dari Anausa 8, Kamandaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Fadil dari Anausa 8, Kamandaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Abigail dari Anausa 9, Aldabra. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Rufadli, saya dari Anausa Aldabra. Perkenalkan nama saya Audra Putih Zurahma dari Anausa 10, Celonia. Halo teman-teman, kenalin nama aku Marshall Abdi Pratama dari Anausa Selonia. Halo semua, perkenalkan saya Mutiara Husnul Khotimah dari Anausa 11 Agraha. Nama saya Chandra Kurniawan dari Anausa 11 Agraha. Perkenalkan, nama saya Tika Fatmakusuma dari Anausa Kalapora. Perkenalkan, nama saya Romes Miliala dari Anausa 12 Kalapora. Di mataku, mahasiswa adalah pemuda tulang punggung masa depan bangsa. Oleh karena itu, mahasiswa harus menempatkan kodratnya sebagai agen of change atau agen perubahan. Mahasiswa merupakan sosok yang visioner dan memiliki pola pikir yang matang. Orang yang stylish, terus orang yang super sibuk banget, dan tentunya yang sering nongkrong juga, walaupun kebayang-bayang tugas tuh mereka. Di mata saya, mahasiswa adalah maha dari di atas segala siswa, di mana kita harus mengemban pendidikan sekaligus terjun ke masyarakat untuk berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang diharapkan bisa menaruh peran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Kalau di kuliah itu kita yang ngejar-ngejar dosen. Jadi, di mataku kalau aku mendengar kata mahasiswa, aku merasa, wah, anak kuliahan nih. Ada 3, pengalaman, cara berpikir, serta cara beraksi. Besar tanggung jawab, spesifikasi materi yang dipelajari, serta visi dan misinya. Karena tujuan siswa dan mahasiswa sudah sangat berbeda. Tujuan siswa adalah belajar agar bisa naik kelas dan mendapatkan pendidikan lanjutan sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan mahasiswa memiliki tujuan untuk memperoleh ilmu sebagai bekal dunia kerja yang dapat menjamin masa depannya kelak. Mahasiswa memiliki pemikiran yang kritis, sedangkan siswa masih menerima apa yang telah diberikan begitu saja. Dan juga mahasiswa dituntut untuk berkontribusi dalam masyarakat. Sama-sama belajar, mencari ilmu, teori, praktek. Tapi bedanya kalau di mahasiswa itu kita lebih berfokus pada satu bidang dan itu lebih spesifik lagi. Ya mungkin perbedaan yang mendasar tuh dari segi jadwal ya. Kalau siswa tuh mungkin jadwalnya terstruktur dia. Tapi kalau mahasiswa tuh kadang nggak terstruktur, ada yang dapat jadwal pagi, siang, atau bahkan sore gitu. Lingkup siswa di sekolah cenderung lebih sempit apabila dibandingkan dengan mahasiswa di kampus. Biasanya, siswa di sekolah berdomisili atau tinggal di sekitar sekolah tersebut. Sedangkan di kampus, mahasiswa berasal dari berbagai macam daerah yang bahkan letaknya berjauh-jauhan. Jam belajar tuh padat gitu, bisa dari pagi sampai sore. Tapi kalau misalkan di kuliah itu kan udah diatur ya, jamnya nggak sebanyak kalau kita di sekolah. Saya sangat bersemangat untuk dapat bertemu dengan teman-teman dari seluruh penjuru negeri, dari Sabang sampai Merauke, dan juga nantinya akan belajar bersama-sama. Lalu juga saya ingin mengikuti berbagai proyek bersama dosen, ingin mengikuti berbagai organisasi dan juga kepanitiaan yang akan melatih soft skill saya. Kalau ekspektasiku adalah tentang pengembangan jati diri dan pengembangan kemampuan. Pengembangan itu bisa dilakukan melalui akademik dan non-akademik, organisasi maupun relasi, dan juga banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya. Ekspektasi saya sendiri secara individu yaitu ingin menimba ilmu, ingin memperdalam ilmu tentang apa yang saya sukai, saya minati sehingga saya bisa belajar dengan lebih baik dan bahagia. Ekspektasiku besar sekali. Mungkin aku berekspektasi bahwa nanti saat di kuliahan akan banyak teman-teman yang seru, organisasi-organisasi yang seru dan membangun, serta banyak tugas dari dosen tentunya. 2 kata, tanpa batas. Dalam hal apa? Dalam belajar, berkomunikasi, berinovasi, berkarya, serta berpendapat. Yang saya tahu hanya kupu-kupu dan kura-kura.
Kupu-kupu itu kuliah pulang, yang mana ya habis kelas pasti pulang. Dunia perkuliahannya hanya fokus mengejar cum laude, berbeda dengan kura-kura, yaitu kuliah rapat. Yang dunia perkuliahannya tidak hanya disibukkan dengan tugas kuliah, tapi juga rapat organisasi, karena ikut banyak organisasi dan mengembangkan diri untuk bersosialisasi. Yang pertama, menurutku ada mahasiswa borjuis, yang kedua ada mahasiswa low profile, yang ketiga ada mahasiswa ambis, yang keempat ada mahasiswa aktivis. Di zaman sekarang muncullah istilah-istilah seperti mahasiswa kupu-kupu, lalu ada kura-kura, kuliah rapat, dan yang ketiga ada kunang-kunang, kuliah nangkring. Kupu-kupu, kuliah pulang, berangkat ke kampus belajar, terus malah pulang. Ada juga kura-kura, kuliah rapat, berangkat ke kampus belajar, terus malah rapat. Ada juga mahasiswa yang aktif banget di organisasi, tapi lupa akan akademiknya. Ada juga mahasiswa yang kondisional, yang dimana aktif di organisasi, tapi dia aktif juga di akademiknya, dan keren banget. Kuman-kuman, kuliah main, dan yang terakhir, mahasiswa tak kasat mata, yang katanya selalu ada di daftar absen, tapi orangnya nggak pernah kelihatan. IPK adalah indeks prestasi kumulatif yang akan diberikan kepada mahasiswa di setiap akhir semester. IPK adalah singkatan dari indeks prestasi kumulatif yang akan didapatkan oleh mahasiswa setelah lulus nanti. Nah, jadi IPK sendiri itu gabungan dari beberapa IP yang sudah dikumulatifkan. IPK adalah nilai akhir saat kuliah nanti diakumulasikan dari semester 1 sampai dengan semester 8. Hal yang aku pikirkan adalah ya suatu saat aku akan menjadi seorang sarjana, lalu kita akan sibuk dengan jadwal kuliah, mengerjakan tugas, bermusyawarah bersama teman-teman, berorganisasi, membuat relasi yang lebih baik lagi, lalu mengorganisir diri kita sendiri dan mengorganisir orang lain. Harus lebih mandiri, harus lebih aktif dalam mencari informasi, dan juga harus lebih pintar mengatur jadwal dengan baik. Saya sudah membayangkan betapa berat dan susahnya untuk aktif akademik, namun juga harus aktif bersosialisasi. Karena menurut saya kedua hal itu sama pentingnya dan harus seimbang antara satu dengan yang lain. Tapi semakin lama dibayangkan malah jadi beban. Akhirnya saya memutuskan untuk menjalaninya dengan pelan-pelan. Bayanganku tentunya akan makin banyak teman seru yang bisa diajak cerita, ngobrol, dan berbagi pengalaman organisasi, serta banyak tugas yang pastinya akan menambah wawasan dan pengetahuanku. Akan banyak tugas yang menanti saya. Sekian dari saya, terima kasih.